Transportasi publik di Jakarta semakin baik dan beragam, mulai dari kereta komuter lain, bus Transjakarta, juga MRT dan LRT. Selain moda dan rute yang semakin luas, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah, terutama soal kualitas pelayanan, jumlah penumpang, dan pengembangan rute baru. Transportasi publik di Jakarta bisa berkembang untuk mengakomodasi jauh lebih banyak penumpang dengan kualitas yang lebih baik. Salah satunya dengan meningkatkan kepadatan aktivitas di sekitar pusat transit seperti halte atau stasiun. Biaya membangun transportasi publik terbilang sangat mahal. MRT Jakarta misalnya, memakan biaya 16 triliun rupiah untuk membangun fase 1 sejauh 16 km. Jadi, wajar bila pemerintah menjadikan jumlah penumpang yang tinggi sebagai salah satu indikasi keberhasilan MRT. Memperbanyak rute dan memperbaiki kualitas layanan bisa menambah jumlah penumpang. Cara lainnya adalah meningkatkan intensitas bangunan dan kepadatan aktivitas di wilayah sekitar stasiun. Pemerintah telah menentukan kawasan Transit Oriented Development atau TOD di beberapa stasiun. Jaraknya kurang dari 800 meter dari pusat titik transit. Pada kawasan ini, pemerintah akan menaikkan intensitas pembangunan dan memperbaiki konektivitasnya. Oleh karena itu, menyatukan perencanaan transportasi publik dengan perencanaan pengembangan kota menjadi sangat penting. Semakin padat kawasan tersebut, semakin banyak orang yang akan mengandalkan transportasi publik dan jumlah penumpang akan meningkat. Kenaikan jumlah penumpang memungkinkan perusahaan transportasi publik untuk mengembangkan bisnis lain, seperti iklan dan retail di dalam stasiun. Kenaikan jumlah penumpang, yang sama dengan bertambahnya permintaan, juga mendorong perusahaan transportasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Memusatkan wilayah seperti hunian, perkantoran, dan komersial di dekat stasiun dapat memberikan keuntungan lain. Pembangunan infrastruktur transportasi publik bisa lebih efisien dengan jangkauan jumlah penumpang yang lebih banyak. Ini berbeda jika pemerintah membangun transportasi publik di daerah yang tidak padat. Biaya infrastruktur dan operasional akan lebih mahal, namun penumpang yang dilayani lebih sedikit. Meningkatkan intensitas bangunan di sekitar stasiun dan halte juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung transportasi publik. Pemerintah bisa mendapatkan jumlah pajak yang lebih tinggi bila satu wilayah lebih padat dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Jenis pajak bisa berupa PBB, BPHTB, dan PPN. Selain itu, pemerintah bisa memberikan kenaikan intensitas bangunan kepada pemilik gedung dengan syarat bisa membantu pemerintah membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung transportasi publik. Opsi lainnya adalah para pemilik gedung bisa memberikan sejumlah dana kepada pemerintah atas imbal balik kenaikan intensitas bangunan. Dana tersebut bisa digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas transportasi publik. Cara ini dapat mempercepat proses pembangunan yang saat ini masih bergantung seluruhnya pada APBD, APBN, bahkan pinjaman luar negeri. Sudah saatnya Jakarta memprioritaskan pembangunan transportasi publik, bukan fasilitas untuk kendaraan pribadi. Dengan berkembangnya transportasi publik, juga meningkatkan kepadatan aktivitas di sekitarnya. Artinya, akan lebih banyak penduduk yang bisa mengakses moda transportasi tersebut.